Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana kita menyusun laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Perlu teman-teman ketahui bahwa penyusunan laporan arus kas bisa dengan dua metode. Yang pertama metode langsung dan metode tidak langsung. Namun pada kesempatan kali ini saya menjelaskan khusus laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Yang dibutuhkan dalam menyusun arus kas metode tidak langsung ialah neraca komparatif, yaitu neraca yang bisa dibandingkan. Di sini saya contohkan neraca tahun berjalannya adalah neraca yang 31 Desember 2016 dengan neraca perbandingan yaitu neraca tahun lalunya 31 Desember 2015. Untuk menyusun laporan arus kas metode tidak langsung ini, saya punya template yang sudah diberi formula seperti ini. Kita lihat formulanya. Kenaikan penurunan sudah otomatis, deviasi juga sudah otomatis, yaitu tahun muda dikurang tahun sebelumnya. Demikian juga ada formula di kolom J dengan rumus concatenate. Ini tujuannya untuk menyambungkan narasi. Ini kita ada penurunan, ada akun piutang usaha, jadikan penurunan piutang usaha. Di sini ada nilai yang sudah saya link dengan sisi deviasinya. Di sini juga ada laba rugi tahun berjalan yang nanti kita asumsikan di sini. Nanti di tabel ini hasil akhirnya berupa kas bersih aktivitas operasi yang sudah ada rumusnya nih, nanti menjumlah sendiri. Yang kategori investasi nanti juga jumlah sendiri. Ada juga yang pendanaan. Dari ketiga ini dijumlahkan adalah kenaikan atau penurunan kas tara kas. Saldo kas awal periode nanti di sini. Yang tahun sebelumnya nanti di sini angkanya kita isi. Saldo kas awal, saldo kas akhir periodenya nanti yang ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa laporan arus kas itu ialah menjelaskan deviasi ini. Deviasi arus kas, saldo kas tahun berjalan dengan tahun lalu, berapapun angkanya, ini yang dijelaskan dari manakah asalnya. Karena di laporan arus kas ada 3 aktivitas, nanti nilai deviasi di sini itu dijelaskan mana yang dari aktivitas operasional, berapa jumlahnya, mana yang berasal dari investasi, jumlahnya sekian rupiah, dan aktivitas pendanaan sekian rupiah. Yang nanti ujungnya nanti di sini. Nilai di sini nanti harusnya sama dengan yang di sini, warna kuning. Nilai di sini nanti juga harusnya sama dengan di sini. Langsung saja kita coba input nilainya. Kita asumsikan bahwa laba rugi komparatif tahun berjalan 50 juta. Kita masukkan kas tahun 2015-nya 73.500, piutang usaha 50, persediaan 251, beban dibayar muka 1875. Teman-teman bisa lihat bahwa rumus atau formula Excel ini sudah berfungsi, namun akan lebih berfungsi lagi jika neraca yang kolom G ini nanti sudah kita isi. Kita lanjut pengisiannya. Peralatan 108 juta, akumulasi perusahaan peralatannya 46 juta, sisi liabilitas utang usaha 114, utang bank jangka panjang 6 juta, hasil bayar jangka panjang 48,7, saham biasa, saldo laba, kita lihat di Desember 2015 pastikan sudah balance, ini ya sudah balance. Kita lanjut menginput untuk tahun 2016 dengan kas 10 juta, piutang 165, persediaan 25, beban dibayar muka 1250,
peralatan 157, pensutannya 36 juta, utang usaha 3,1 juta, lanjut ke utang bank 10 juta, wesel bayarnya 25,2, saham biasa 62750, agionya 37500, dan saldo laba 185 juta. Di sini kita bisa lihat neraca komparatif sudah terbentuk. Kita bisa cek kembali balance-nya. Demikian deviasi juga sudah balance. Kita lihat di sini dari atas bahwa kas di awal periode 73,5 juta, sedangkan akhir periodenya 10 juta di tahun berikutnya di 2016. Kita bisa simpulkan deviasinya adalah penurunan dari tahun lalu menuju tahun berjalan senilai menurun 63,5 juta. 63.500.000. Di sini sudah otomatis penurunan membaca di sini. Demikian juga piutang usaha sini sudah membaca kenaikannya 115. Di sini kenaikan piutang usaha ya. Ini menjadi negatif, analoginya adalah dengan meningkatnya piutang usaha berarti dari sisi kas, uang kas kita berarti belum ada yang terrealisasi alias kita berkurang kesempatan dalam perolehan kas. Maka sini analoginya tandanya negatif. Untuk persediaan menurun jumlahnya senilai 226144, dan ini dianalogikan bahwa dengan penurunan ini asumsi bahwa persediaan sudah terjual dan menghasilkan kas senilai positif 226.144.000. Demikian juga beban dibayar di muka mengalami penurunan 625 juta. Di sini nilainya positif karena dengan berkurangnya beban yang dibayar di muka berarti ada penyimpanan dana yang berarti ada kas yang masih positif tersimpan senilai 625.000. Oleh karena itu tanda sini positif. Tanda sini positif berarti kita simpulkan mengindikasikan posisi dari kasnya, dari sisi kas. Di sini saya mencoba ada space karena akun-akun tiap perusahaan tuh berbeda-beda jumlahnya. Di sini bisa tinggal ditambahkan. Nanti akan terformulasi sendiri. Lanjut ke peralatannya. 108 menjadi 157 berarti ada penambahan 49.500. Dari sisi liabilitas 114 menjadi 3 juta itu ada penurunan utang usaha berarti dari sisi kas ada pembayaran senilai 111. Lanjut ke utang bank jangka panjang, hasil bayar jangka panjang juga seperti itu. Ketika ada kenaikan, mengindikasikan bahwa kita tidak melakukan pembayaran alias kas masih positif tersimpan senilai selisih 4 juta. Hasil bayar jangka panjang ada penurunan, asumsinya bahwa dengan menurunnya utang berarti kita sudah melunasi dan melakukan pembayaran. Maka dari sisi kasnya nilainya bertanda negatif, minus 23. Dari sisi ekuitas, di sini 150 menjadi 62, penurunan. Ini mengindikasikan bahwa asumsi hasil penjualan saham, agio saham biasa 37, ini hasil penerbitan modal saham, dan saldo laba yang bertambah senilai 64. Namun kita harus bandingkan dengan laba asumsi tadi yang senilai 50 juta. Berarti penambahannya ada kelebihan di sini dari 50 menjadi 64 yang masuk ke aktivitas pendanaan selisihnya. Dari total 14, 3 komponen ini dikurangi dengan yang asumsi laba. Dengan demikian bahwa aktivitas operasinya menjadi 21125 ini dari sum ke atas
Aktivitas operasinya dari sini, kita lihat aset tetap. Aktivitas pendanaannya dari total liabilitas dikurangkan dengan yang asumsi laba. Dari ketiga aktivitas ini, operasi, investasi, pendanaan, ini kita jumlahkan menjadi kenaikan atau penurunan kas setara kas. Ketika naik positif, penurunan di tanda kurung berarti ini ada penurunan untuk hasil yang 63.500.000. Jumlah ketiga dari sini. Saldo kas awal periode linknya ke tahun 2015. Ini. Sedangkan saldo kas akhir periode 10 juta, linknya di sini. 10 juta. Di sini 63.500. Dengan demikian bahwa dapat dibuktikan bahwa template ini sudah berhasil menyusun laporan arus kas komparatif. Untuk simulasi kita bisa juga edit di sini, misalnya kasnya kita jadikan 30 juta. Berarti di sisi aset nambah 20, kita balancekan dulu di sini. 20 kita acak aja pengurangannya yang 20. Kita tambahkan misalnya di sini. Tambahkan 20 juta ya. Ini simulasi saja supaya balance. Sudah balance. Deviasi 43.500 kita jelaskan dalam laporan arus kas dan sudah terbentuk secara otomatis. Demikian juga kalau kita misalnya mau simulasikan laba rugi kompresifnya, kita misal naikkan 70 juta. Akan berdampak pada aktivitas pendanaan dan saldo kas tetap terjaga sesuai deviasinya 43.500 dan saldo kas akhir juga senilai 30 juta sama dengan di neraca tahun 2016-nya. Demikian ilustrasi penggunaan template yang secara otomatis menyusun laporan arus kas metode tidak langsung. Sampai bertemu di materi berikutnya.